Shalom Victory. Apa kabar kalian semua? Bersama Yesus, dahsyat luar biasa. Yes, yes, yes. Hari ini balik lagi bersama Cece Pris, Cece Via, Cece Jenny, dan kita kedatangan koko baru yaitu Koko Yeski. Oke, adik-adik semuanya, sebelum kita masuk dalam ibadah pencurahan Roh Kudus pada pagi hari ini, sama-sama kita mau siapkan hati dan pikiran kita. Kita lipat tangan kita tutup mata kita, dan kita berdoa. Yes, Tuhan, terima kasih Tuhan atas pernyataan hari ini Tuhan. Hari ini Tuhan kita Roh Kudus-Mu Tuhan masuk pada setiap hidup kami Tuhan. Penuhi kami Tuhan. Berkatilah Tuhan ibadah ini dari awal hingga akhirnya, biar apapun Tuhan yang terjadi itu adalah semua kehendak daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Adik-adik,
kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau meminta Tuhan, turunkanlah api Roh Kudus-Mu kepada setiap kami. Tuhan, kami mau menerima api curahan Roh-Mu dalam kehidupan kami. Roh Kudus, Engkau hadir dalam hati setiap kami. Engkau hadir dalam setiap sisi-sisi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Adik-adik, mari sama-sama kita siapkan hati dan
Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi semuanya. Selamat hari Minggu buat kita semua. Pada pagi hari ini sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Kakak Lady terlebih dahulu menyapa kita semua. Sekali lagi shalom. Oke, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, Kakak Ladies akan memperkenalkan diri. Nama kakak Ladies Ayan K2, kakak mahasiswa dari STT Sun Sugos. Oke, lanjut kita mau berdoa, minta tuntunan dan pimpinan Roh Kudus di dalam setiap hidup kita. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini Bapa, kami mau mempersiapkan diri kami untuk mendengar firman-Mu Tuhan. Kami mohon Tuhan, biarlah urapan dan kuasa-Mu Tuhan Yesus mengalir di dalam setiap hidup kami Bapa. Bapa yang baik, ini setiap doa dan permohonan kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Oke, kita sama-sama mau membaca kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab Yoel pada pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-28. Kakak Ladies bacakan untuk kita semua. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Amin. Nah, di sini adik-adik, Kakak Ladies mau bertanya sebelum kita masuk lebih lagi di dalam pembahasan pada pagi hari ini. Kakak Ladies mau tanya, ada beberapa sih yang adik-adik ketahui mengenai peran Roh Kudus di dalam setiap kehidupan kita. Oke, Kakak Ladies mau membantu untuk kita mengerti bersama-sama. Jadi kita ketahui bahwa Roh Kudus berperan penting di dalam setiap kehidupan kita, yaitu yang pertama, Roh Kudus menghibur setiap kita, Roh Kudus menolong setiap kehidupan kita, Roh Kudus datang membawa hikmat bagi setiap kita. Oke adik-adik. Nah adik-adik, sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, ada 3 hal yang harus kita ketahui. Yang pertama, Tuhan Yesus sudah menyelesaikan pekerjaannya di dunia. Ada 3 poin nih di dalam penyelesaian pekerjaan Tuhan Yesus. Yang pertama adalah Tuhan Yesus sudah lahir di dunia. Yang kedua, Tuhan Yesus sudah mati. Yang ketiga, Tuhan Yesus bangkit dan menebus kehidupan kita. Amin adik-adik. Yang kedua, poin yang kedua, menyediakan tempat bagi orang percaya. Adik-adik tahu kan kalau Tuhan Yesus menyediakan tempat bagi orang percaya, tandanya Tuhan Yesus menyediakan tempat yang bagus atau tempat yang baik bagi setiap kita, yaitu di surga adik-adik. Dan poinnya yang ketiga, yaitu Tuhan Yesus berjanji tidak akan pernah meninggalkan orang percaya, yaitu kakak dan adik-adik dan semua kita di dunia ini orang percaya. Tuhan Yesus berjanji tidak akan pernah meninggalkan kehidupan kita. Dan ajaibnya lagi adik-adik, ketika Tuhan Yesus berjanji tidak akan meninggalkan umat manusia, kita harus belajar kalau Tuhan Yesus kalau sudah berjanji, Tuhan Yesus akan menepati janji tersebut. Apakah di dalam setiap kehidupan adik-adik, adik-adik pernah seperti Tuhan Yesus? Kalau sama seperti Tuhan Yesus, jawab di kolom komentar. Kalau belum, kita sama-sama berlatih untuk seperti Tuhan Yesus. Ada amin? Amin. Kakak mau menjelaskan di dalam Kisah Para Rasul ayat 1, pasal 1 ayat 8a. Di situ dikatakan, jadi sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Dia menjanjikan bahwa orang percaya akan memiliki kuasa kalau Tuhan Yesus sudah mengirimkan Roh Kudus di atas kehidupan kita. Luar biasa adik-adik, setelah 10 hari kenaikan Tuhan Yesus menepati janjinya, yaitu mencurahkan Roh Kudusnya bagi orang percaya. Dan di sini adik-adik,
pada saat murid-murid Tuhan Yesus sedang berkumpul dan berdoa, menyembah, di situ ada suatu keajaiban terjadi bahwa mereka benar-benar merasakan luar biasanya kemuliaan Tuhan itu seperti angin yang kencang, angin yang dahsyat. Kalau kita tahu adik-adik, kalau kita pernah melihat atau pernah merasakan dahsyatnya angin puting beliung, gimana sih pikiran kita? Wah, gak mungkin ya kalau ada badai terus kita keluar rumah. Pastinya kita takut atau kita akan dijagai orang tua untuk tetap di dalam rumah. Nah, pada saat itu murid-murid Tuhan Yesus tidak gentar adik-adik. Karena apa? Karena ada kuasa Tuhan di dalam diri mereka. Dan Kakak Ledis percaya bahwa kuasa Tuhan Yesus tidak hanya di dalam kehidupan murid-muridnya, tetapi ada juga di dalam kehidupan Kakak Ledis, di dalam kehidupan adik-adik semua. Yang kedua, ada lidah-lidah api di atas kepala murid-murid Tuhan Yesus. Mungkin adik-adik akan bertanya, Kakak Ledis, lidah-lidah api itu seperti apa sih? Kalau adik-adik pernah bakar lilin, nah bentuk lidah-lidah api itu seperti nyala lilin. Tetapi posisi lidah-lidah api itu ada di atas kepala. Adik-adik bisa bayangin gak kalau ada api di atas kepala adik-adik? Gak bisa ya? Gak bisa kita bayangkan. Karena apa? Karena kita tidak bisa membandingkan kuasa Tuhan dengan pikiran kita adik-adik. Oke, yang ketiga, poinnya yang ketiga ini adalah berbicara dalam macam-macam bahasa. Kakak Ledis, berbicara dalam macam-macam bahasa itu seperti apa sih? Nah, berbicara dalam macam-macam bahasa ini adalah, Kakak Ledis berikan satu contoh. Misalkan ada dari antara kita yang tidak bisa berbahasa Inggris, tiba-tiba lancar banget bahasa Inggris, atau tiba-tiba dia lancar banget bahasa Jerman, bahasa Spanyol, bahasa Korea. Nah, itu adik-adik adalah suatu mujizat atau suatu karunia yang Tuhan kasih pada saat Tuhan Yesus mencurahkan kuasanya. Contohnya adik-adik seperti ini. Kakak Ledis berikan satu contoh lagi nih. Kalau Roh Kudus sudah turun di atas kita, mau itu ada badai, mau itu ada satu masalah yang luar biasa yang terjadi, walaupun kita merasa, Tuhan, aku tidak sanggup mau melewati ini semua, tapi ada Roh Kudus yang menghibur, Roh Kudus yang akan berkata, ayo lakukan, jangan takut, jangan kalah sama kuasa-kuasa yang tidak berasal dari Tuhan Yesus sendiri adik-adik. Nah, sekarang ada pertanyaan Kakak Ledis nih buat kita semua. Apakah Roh Kudus hanya tercurah bagi murid-murid Tuhan Yesus di 2000 tahun yang lalu? Jawabannya adalah tidak adik-adik. Pekerjaan Roh Kudus itu dari dulu sampai sekarang dan sampai selama-lamanya akan terus terjadi di dalam kehidupan orang percaya. Wah, dahsyat banget ya kuasa Tuhan. Dahsyat adik-adik. Tuhan Yesus sangat dahsyat dan kita tidak bisa memikirkan kedahsyatan Tuhan Yesus itu karena selalu baru dan baru akan muncul roh-roh semangat di dalam setiap kehidupan kita untuk terus mengenal Tuhan Yesus. Amin. Amin. Nah, Kakak Ledis punya pertanyaan juga nih. Apa yang pernah adik-adik lakukan atau apa yang pernah adik-adik rasakan ketika adik-adik sedang bermain atau ketika adik-adik sedang tidur, tiba-tiba tergerak di dalam hati adik-adik untuk memuji Tuhan? Nah, memuji Tuhan itu bukan ketika kamu sedang berdoa, atau memuji Tuhan itu bukan ketika kita sedang menyembah Tuhan. Tetapi kalau kita mau memuji Tuhan itu dengan apa saja sih Kakak Ledis? Nah, memuji Tuhan itu ada berbagai macam cara yang bisa kita lakukan. Yang pertama, kita saling mengasihi. Yang kedua, kita saling mendoakan. Dan yang ketiga, kita saling tolong menolong, dan masih banyak lagi hal-hal
hal-hal yang kecil yang bisa kita lakukan, yaitu untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Adik-adik pernah merasakan gak sih kalau misalkan di rumah atau di sekolah adik-adik itu pernah nakal sama teman-teman di kelas atau nakal sama adik atau kakak di rumah, terus adik-adik merasakan, aduh kok hati saya tiba-tiba tergerak, atau hati saya kok tiba-tiba merasakan gelisah yang luar biasa. Nah ini teman-teman, banyak dari antara kita yang merasa bingung, apa sih yang sering terjadi, apa sih yang membuat penyesalan itu sering terjadi di dalam setiap kehidupan kita. Yang pertama adik-adik, Roh Kudus sedang mengingatkan atau Roh Kudus sedang menegur setiap hati kita. Jadi kalau adik-adik contohnya nih lagi curi atau pensil teman di sekolah, terus tiba-tiba adik-adik merasakan di dalam hati, aduh jangan. Terus yang satu lagi, aduh ambil saja, itu nggak apa-apa. Nah adik-adik bingung dengan suara-suara ini. Biasanya yang terjadi, yang satunya katanya jangan, yang keduanya katakan ambil saja. Nah teman-teman, yang perlu kita bandingkan adalah jangan. Karena kalau ada kata jangan, itu tandanya Roh Kudus yang sedang memerintah di dalam setiap hati kita. Oke adik-adik, kita mau terus lagi berkarya, kita lebih terus lagi untuk memuji Tuhan. Kita mau kembangkan peran Roh Kudus di dalam setiap hati kita. Nah adik-adik, hari ini Kakak Ledis mau berdoa buat kita semua biar Roh Kudus itu tetap tinggal di dalam kehidupan kita. Kita buka hati kita untuk menerima Roh Kudus. Jangan melihat dari fisik kita, jangan melihat dari umur kita, tetapi kita mau melihat bahwa tugas kita yaitu berdoa, memuji dan menyembah Yesus. Amin. Kakak Ledis mau mengajak teman-teman untuk lipat tangannya. Kita mau taruh tangan kita di dada dan kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, pada saat pagi hari ini kami sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang mengingatkan kami tentang peran-peran Roh Kudus di dalam setiap hidup kami Tuhan. Kami mau Roh Kudus-Mu Tuhan tetap berkarya di dalam setiap hati kami. Roh Kudus-Mu tetap tertanam di dalam hati kami Tuhan, agar setiap kami boleh menerima Roh-Mu yang kudus. Setiap hati kami memberikan yang terbaik untuk Engkau Bapa. Kami percaya, kami tidak melihat latar belakang kami Tuhan. Kami percaya Roh Kudus-Mu tidak melihat fisik kami Bapa, tetapi Roh Kudus melihat tempat yang terbaik di hati kami Tuhan. Roh Kudus-Mu datang di dalam setiap hidup kami dan berkarya di dalam setiap hidup kami Tuhan. Berkati anak-anak-Mu Tuhan yang pada saat ini sudah mendengarkan firman-Mu Bapa. Aku berdoa buat setiap mereka Tuhan Yesus, biarlah Roh-Mu Tuhan Yesus tetap tinggal di dalam setiap hati mereka. Roh Kudus-Mu membakar jiwa mereka Bapa, agar mereka tetap setia menjadi penerus-penerus Engkau Tuhan Yesus, penerus-penerus kerajaan surga Bapa. Bapa yang baik, aku berdoa buat setiap mereka Tuhan Yesus tetap ada dalam perlindungan Engkau Bapa. Aku berdoa biar segala kuasa-kuasa yang tidak berasal daripada-Mu Tuhan, yang ingin mengganggu konsentrasi mereka, yang ingin mengganggu kemuliaan-Mu daripada mereka Bapa, aku tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Ku lepaskan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan Yesus yang selalu ada di dalam setiap kehidupan mereka. Roh Kudus selalu menolong, Roh Kudus selalu menghibur kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Haleluya, haleluya, amin. Amin semuanya adik-adik. Ingat, Kakak Ledis punya 2 ayat hafalan. Yang pertama untuk kelas besar. Yang untuk kelas besar ini ada di dalam Kisah Para Rasul pada pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-8. Dan untuk kelas kecil ada di dalam Yoel pasal 2 ayat 28a. Tuhan Yesus memberkati. Dadah semuanya, selamat hari Minggu untuk kita semua. Victory Kids,
Oke adik-adik semuanya, sekarang kita bakal spin the wheel siapa yang menang ayat hafalan di minggu hari ini. Ayo kita spin yuk. 1, 2, 3. Wah, siapa ya yang akan menangkan ayat hafalan minggu ini? Selamat untuk Jovita. Yeay. Lupa. Selamat kepada Jovita yang memenangkan ayat hafalan di minggu ini. Untuk Jovita jangan lupa mengirimkan alamatnya di nomor CCLD yang di bawah ini ya. Dan untuk adik-adik Victory Kids semuanya yang belum sempat menang, kalian jangan patah semangat ya adik-adik. Kan harus tetap berdoa dan terus menghafalkan ayat hafalan kalian. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bye, God bless you. Karena itu pergilah ke semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus.